Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya keutamaan mempelajari ilmu syariat adalah sangat banyak sekali. Sebagian keutamaan tersebut telah dijelaskan dalam tayangan video sebelumnya. Dalam video kali ini, insya Allah akan disampaikan lagi beberapa keutamaan yang lainnya. Apa sajakah beberapa keutamaan tersebut? Simaklah dengan baik penjelasannya dalam tayangan video berikut ini. Nomor 1. Orang yang mempelajari ilmu syariat merupakan salah satu dari dua manusia yang sangat diperintahkan untuk ditiru. Nabi SAW bersabda, "La hasada illa fithnain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakati fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak dianjurkan merasa iri, yakni kepingin, kecuali kepada dua macam manusia, yaitu seorang laki-laki yang diberi Allah harta, lalu Allah menguasakan kepadanya untuk membelanjakan harta itu dalam kebaikan, yakni ketaatan. Dan seorang laki-laki yang diberi Allah hikmah, yakni ilmu, lalu ia memutuskan perkara dengan hikmah itu, serta ia mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Terkait hadis di atas, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hasad atau iri itu ada dua macam. Pertama, hasad hakiki, yaitu mengharapkan lenyapnya nikmat dari pemiliknya. Hasad ini hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama serta dalil yang sahih. Kedua, hasad majazi, yang disebut juga dengan ghibthah, yakni kepingin, yaitu mengharapkan semisal nikmat yang diterima oleh orang lain tanpa menginginkan lenyapnya nikmat tersebut dari pemiliknya. Jika ghibthah ini terkait urusan duniawi, hukumnya adalah mubah, dan jika dalam hal ketaatan, hukumnya adalah sunnah. Nomor 2. Majelis ilmu lebih dipilih Nabi SAW daripada majelis dzikir. Dalam sebuah hadis panjang riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi disebutkan, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari salah satu kamar beliau. Lalu beliau masuk ke masjid. Ternyata beliau mendapati dua macam majelis. Salah satunya sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, sedangkan majelis yang lainnya sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, masing-masing majelis adalah baik. Mereka yang satu sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan mengabulkan permohonan mereka. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka Dia akan menolak permohonan mereka. Sementara mereka yang satunya lagi sedang belajar dan mengajarkan ilmu, sedangkan aku diutus oleh Allah hanyalah sebagai pengajar. Lalu beliau pun duduk bersama mereka ini, yakni majelis ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Nomor 3. Mempelajari ilmu syariat merupakan amal paling utama dan amal ibadah yang dikerjakan tanpa landasan ilmu syariat, meskipun sangat banyak, tidak akan membawa manfaat bagi pelakunya. Dalam hadis berikut dijelaskan, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berilmu, yakni mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Orang laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau pun menjawab, berilmu, yakni mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla.
Orang laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya bertanya tentang amal, namun engkau menjawab tentang ilmu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, sedikitnya amal itu akan membawa manfaat jika disertai dengan ilmu. Sedangkan banyaknya amal tidak akan membawa manfaat jika disertai dengan kebodohan." Hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bar. Nomor 4. Orang yang mencari ilmu syariat adalah berada di jalan Allah, yakni fi sabilillah. Bahkan jika dia meninggal dunia dalam mencari ilmu, hukumnya adalah mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia fisabilillah, yakni berada di jalan Allah, sampai ia pulang kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Nuaim, dan At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil khalah, mata wa huwa syahid." Jika kematian menimpa orang yang mencari ilmu, sedangkan ia dalam kondisi mencari ilmu, maka ia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Nomor 5. Mempelajari satu bab ilmu saja, derajatnya masih lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, lan taghdua fatata'allama babam minal ilmi umila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah." Wahai Abu Dzar, sungguh bila kamu bepergian untuk mempelajari satu bab ilmu saja, baik diamalkan ataupun tidak, adalah masih lebih baik daripada kamu mengerjakan sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini tentu bukan berarti kita hanya diperintahkan untuk mencari ilmu saja tanpa harus diamalkan. Dan bukan berarti pula bahwa sholat atau kewajiban lainnya tidak penting. Namun, hadis ini sekedar menggambarkan betapa amat besarnya keutamaan ilmu, sehingga setiap orang Islam diwajibkan mencarinya. Adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya tetap harus dijalankan dan tidak boleh diabaikan sama sekali. Sehingga tidak boleh mengutamakan satu kewajiban, tapi mengabaikan kewajiban yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man talaba ilman, fa'adrakahu, kataballahu lahu kiflaini minal ajr. Wa man talaba ilman, falam yudrikhu, kana lahu kiflun minal ajr." Barang siapa menuntut ilmu, lalu ia mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya 2 bagian pahala. Dan barang siapa menuntut ilmu, lalu ia tidak mendapatkannya, maka baginya 1 bagian pahala. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nomor 6. Jika diadakan perbandingan antara ilmu dan harta, maka ilmu jauh lebih utama daripada harta. Hal ini ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut, yang artinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai, "Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu selalu menjagamu, sementara kamu harus selalu menjaga harta. Ilmu bertugas memutuskan, sementara harta harus diputuskan. Harta semakin berkurang bila dibelanjakan, sedangkan ilmu justru semakin berkembang bila didermakan." Tentunya, ini hanya sebatas membandingkan antara ilmu dan harta saja, yakni ketika hanya ada 2 pilihan saja antara ilmu dan harta, maka tentunya ilmu harus lebih diutamakan. Karena hanya dengan ilmu, seseorang dapat mengetahui yang halal dan yang haram, serta kewajiban dan larangan Allah SWT. Sehingga, bukan berarti harta itu tidak penting menurut Islam. Bahkan, orang Islam sangat dianjurkan sekali untuk berharta,
sekaligus juga berilmu, agar dengan ilmunya tersebut hartanya senantiasa dicari dari sumber yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Sebab harta tanpa disertai ilmu malah akan menguasai manusia dan hawa nafsunya, serta menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Nomor 7. Di antara kemuliaan ilmu syariat ialah seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai berikut. Wa man lam yaduq murad ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula khayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar meskipun sesaat, niscaya dia akan menekuk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaru lidatihi. Harga diri seorang pemuda, demi Allah, hanyalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak dia miliki, maka dirinya tidak ada harganya lagi. Diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i bahwa keduanya berkata, laisa syai'un ba'dal faraidi afdala min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah ibadah wajib daripada menuntut ilmu. Demikian ini pembahasan tentang sebagian kecil dari keutamaan-keutamaan ilmu syariat yang sesungguhnya sangat tidak terhitung jumlahnya. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan keberkahan yang sebanyak-banyaknya bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.